Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Natasha dari jurusan Accounting angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Oke, perusahaan dagang ini tuh apa sih? Nah, di sini saya akan jelaskan. Oke, konsep dari perusahaan dagang. Konsep perusahaan dagang itu adalah bisnis yang fokus utamanya itu membeli barang jadi dari pemasok, lalu menyimpannya, lalu menjualnya kembali ke konsumen tanpa mengubah bentuk atau menambahkan nilai seperti produksi dengan tujuan utamanya itu untuk meraih laba dari selisih harga beli dan juga harga jual tersebut. Lalu di dalam aktivitas di dalam perusahaan dagang itu ada persediaan, jadi kita membeli barang, lalu penjualan barang yang sudah kita beli itu akan kita jual dengan harga yang berbeda. Lalu menghitung HPP dan juga menghitung laba bersih. Nah, jurnal perusahaan dagang itu adalah catatan sistematis transaksi jual beli barang dan mencakup jurnal umum untuk transaksi yang tidak rutin dan jurnal khusus. Nah, di dalam perusahaan dagang itu ada FOB. FOB itu adalah istilah dalam perdagangan internasional atau incomes yang menentukan kapan tanggung jawab, biaya, dan risiko atas barang berpindah dari penjual ke pembeli. Jadi seperti kayak biaya angkutan gitu guys, beban ongkir kayak gitu-gitu. Nah, jenis FOB itu ada dua. Yang pertama itu FOB shipping point. FOB shipping point ini berarti pembeli yang bertanggung jawab atas biaya ongkir tersebut. Jadi sejak barang meninggalkan lokasi penjual. Jadi biaya ongkirnya, biaya angkut, eh, bahan angkutnya itu yang bayar itu adalah pembeli ketika FOB shipping point. Tetapi ketika FOB destination, maka yang bertanggung jawab adalah penjual. Oke. Nah, lalu di dalam perusahaan dagang itu juga ada termin. Termin itu pembayaran tidak sekaligus, melainkan dibagi menjadi beberapa pembayaran kecil-kecil. Jadi kayak nyicil gitu guys, pelan-pelan gitu. Dan jatuh temponya itu ditentukan secara bersama dari kedua belah pihak, antara pembeli dan juga penjual. Nah, jadwal dan jumlah pembayaran termin itu juga sudah diatur dalam perjanjian antara penjual dan juga pembeli. Lalu ada perusahaan dagang, perbedaan dari perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan dagang itu menjual barang atau fisik. Jadi dia membeli lalu menjual kembali. Fokus pada perusahaan dagang itu fokus pada persediaan barang dan juga laba dari selisih harga beli dan juga jualnya itu tadi. Sementara perusahaan jasa itu menjual layanan tak berwujud. Fokusnya itu pada kualitas layanan dan laba dari pendapatan jasa yang dikurangi oleh beban operasional. Dengan perbedaan utama di pencatatan akuntansi, HPP ada di dagang tapi tidak ada di jasa. Dan sifat produknya itu berwujud versus tak berwujud. Seperti itu, guys. Lalu ini laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan dagang, jenis dan contoh laporan keuangan perusahaan dagang itu adalah ringkasan informasi keuangan yang menggambarkan kondisi aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban perusahaan yang fokus pada aktivitas jual beli barang itu tadi selama periode tertentu. Dan mencakup laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan juga arus kas dengan fokus khusus pada akun persediaan dan piutang usaha. Laporan ini tuh membantu manajemen investor dan kreditor memahami kinerja operasional dan juga posisi keuangan untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis. Oke, dan terima kasih. Oke, kita bisa langsung ke contoh soalnya. Oke, sebelum ke contoh soalnya, aku bakalan tunjukin COA-nya terlebih dahulu. Jadi di sini COA-nya ini sudah ada kas, persediaan, lalu perlengkapan asuransi. Yang membedakan di sini tuh ada persediaan, terus di sini ada penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, harga pokok penjualan, dan beban angkut penjualan, dan persediaan. Nah, kenapa sih di
Di gak ada retur pembelian, gak ada eh, potongan potongan pembelian, gak ada retur pembelian. Karena eh, retur pembelian, potongan pembelian, dan juga diskon pembelian itu akan masuk di persediaan. Jadi sudah jadi satu di persediaan itu tadi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke contoh soalnya. Oke, ini soal pertama, jadi masih eh, di sini ada surat pernyataan. PT Chelsea telah menerima modal dari pemilik perusahaan yang dari Anggun ya, dalam bentuk cash sebesar 80 juta. Oke, jadi kita langsung tulis aja, ini di tanggal 1 April 2025 seharga 80 juta. Kita langsung tulis. Nah, di sini ini jurnal. Sebelum itu kita harus bikin tabelnya dulu. Ada nomor, ada tanggal, ada akun debit, ada akun kredit, akun kredit, ada debit, ada kredit, ada keterangan. Ini tanggal ya, kredit, keterangan, dan akun. Oke, ini kita rapikan. Sebenarnya ini aja kita tabelin dulu. Nah, setelah itu kita rapiin, nomornya itu bisa kita kecilin, tanggalnya perlu kita, tidak terlalu besar ini guys. Ini akun debit, akun kredit, debit kredit ini perlu agak gedean, keterangan juga, perlu akun. Sorry. Nah, yang perlu garis bawahi ini ya, ini kita rapiin dulu. Hmm, kita rapiin. Jadi guys, ini tanggalnya juga perlu kita benerin dulu. Supaya nggak salah. Eh, di sini format cell. Mana? Oh, ini format cell. Terus yang ini, oh, biasanya pakai ini. Udah. Terus nominal uangnya supaya nggak salah, kita juga ini blok lagi. Terus format cell. Mana format cellnya? Accounting. Rupiah ya, dalam bentuk rupiah. Dan oke, gitu. Oke. Nah, jangan lupa sama kayak di video-video sebelumnya, supaya memudahkan kita untuk mengerjakan apa? Mengerjakan jurnal, kita pakai data list, data ini, akun debit, akun kreditnya, itu kita ini. Nah, lalu data, habis itu ini, terus data validation, terus habis itu yang list, search-nya yang ini, terus yang gabungan. Lalu kita oke. Dadah, jadi kayak langsung gitu kan. Oke, tadi nomor satu ya, tanggal 1 April 25, pas kita nambah tentunya, lalu
Dapat dari modal, modal ekuitas kan. Ekuitas kalau nambah itu di kredit. Guys, kalian masih ingat kan kenapa modal masuk di kredit? Nah, kalau kalian belum paham, kalian harus tonton video aku sebelum ini ya. Berapa? 80 juta. Oke, ini modal gitu aja ya. Modal. Nah, ini juga ada rumusnya. Jadi kita pakai rumus sama dengan if kita klik dulu. Nah, jika akun debit itu sama dengan nol, maka akun kredit. Tetapi kalau akun debit, kalau akun kredit juga sama dengan nol, maka akun debit. Tada. Lalu kita tinggal tarik aja sampai bawah. Tuh, sudah selesai. Nah, sekarang tanggal 2. Oke, kita buka soal lagi. Kita share screen soal. Oke, kita sudah share screen soalnya. Ini kita langsung ke soal nomor 2 ya. Di sini kita sudah membeli barang. Oh iya guys, aku sebelum masuk itu, aku mau jelasin termin ini dulu. Jadi maksud dari termin ini tuh 2/10 ini apa? Jadi 2 ini adalah eh, seberapa besar diskon yang dikasih tadi ya. Jadi 2 ini adalah seberapa besar diskon yang dikasih. Sedangkan ini adalah ketentuan ketika kamu mendapatkan diskon ini. Jadi, kan kita membeli tanggal 3 April. Kalau kita melunasi sebelum, sebentar. Jadi, kalau kita melunasi eh, 10 hari setelah tanggal 3, misal tanggal 13 itu kita masih tetap dapat diskon 2%. Tapi kalau lebih dari 10 hari setelah tanggal 3, misal tanggal 14, 15, 16, kita tidak mendapatkan diskon 2% ini. Lalu yang N30 ini tuh maksudnya eh, biaya batas waktu untuk membayarnya itu 30 hari setelah tanggal 3. Jadi batas waktu untuk membayarnya itu. Oke. Di soal kedua ini kita membeli 15 dus dan juga 10 dus ya. Oke. Dan ini kita hutang ya kepada PT semua tercapai di tanggal 3 April. Oke, kita share screen dulu. Ini 3 April 2025. Berarti persediaannya tentu saja nambah, lalu hutangnya juga nambah. Seharga berapa tadi? 7 juta. Lalu apa tulisannya membeli persediaan? Ini tanggal. Lalu soal ketiga. Oke, kita share screen dulu. Oke, soal ketiga. Soal ketiga, kita itu meretur barang. Jadi retur pembelian ya. Retur pembelian di tanggal 5 April 1 dus karena barangnya itu rusak. Ini tanggal 5 April 2025 ya guys ya. 5 April 2025 kita meretur barang 1 dus 200.000 ya harga 1 dus per dusnya itu. Jadi, jadi guys,
Jadi, ini kita kan tanggal 5 April beratur barang. Oke, sekarang kita share screen dulu. 5 April. Nah, kalau meratur barang, itu kan biasa berarti hutang kita itu berkurang. Berarti debit. Loh Kak, kenapa hutangnya kok berkurang? Ya iya, karena kita gak jadi membeli seharga 7 juta ini. Satu dus kan sudah saya balikkan gitu. Jadi eh, hutangnya juga pasti berkurang. Lalu persediaannya berkurang. Loh, kenapa persediaannya berkurang? Jadi misal kita tadi kan beli berapa? Beli 5 barang kan? Beli 5 barang, bentar, aku agak lupa. Beli berapa tadi? Oh, beli 25 guys, sorry, sorry. Kita tadi kan beli 25 dus kan? Terus kita balikin satu. Kita balikin satu, jadi persediaannya juga berkurang gitu. Berapa? 200.000. Retur, pembelian. Lalu soal keempat. Kita share screen. Nah, soal keempat ini ternyata kita melunasi nih. Melunasi apa? Si PT semua tercapai. Kita kan sudah membeli. Kita berhutang. Terus kita eh, bayar nih. 4.704. Loh, kenapa 4.704.000? Nah, ini pasti kalian itu kan. Pasti kalian kayak kok dari harga 5 juta itu tadi jadi 4.704.000. Nah, ini di sini dia. Dia di sini mana? Bentar, bentar, bentar. Nah, ini dia di sini nih. 5 juta ini itu kita kurangi 200.000 ini, 4.800.000. Nah, 4.800.000 karena kita melunasinya tanggal 8. Nah, kita dapat diskon kan tanggal 10 hari setelah tanggal 3 sebelum sebelum 10 hari setelah tanggal 3 kita sudah melunasi berarti kita dapat diskon 2%. Jadi 4.800.000 itu tadi kita kali 2% dan hasilnya itu adalah 4.704.000. Jadi kita langsung share screen. Oke, setelah kita langsung share. Nah, berarti tanggal 8 ya. Jadi kita membayar, tentu saja kas kita berkurang. Kas kita berkurang, tetapi hutang kita juga berkurang. Nah, kalau hutang berkurang, ya tentu saja di debit. Tadi berapa? 4.704.000. Nah, lalu kita juga kan tadi dapat potongan diskon nih, seharga 96.000 kan. Nah, itu juga kita tulis guys, oke? Jadi kita tulis juga karena
Kita tulis juga persediaan karena dia kita dapat potongan ya. Oh sorry, di kredit bukan di sini ya, di sini. Lalu hutang kita berkurang. Harga berapa? 96.000. Ini potongan pembelian. Nah, sekarang kita soal kelima. Kita soal kelima, di sini kita membeli barang lagi. 1 juta ya guys. 1 juta, 1 juta. Oke, kita bayar 1 juta. Kita tulis dulu lagi. Kita membeli barang di tanggal 9 April. 1 juta. Jadi tentu saja persediaannya nambah, utangnya nambah guys. 1 juta. Nah, lalu kita soal ke-6. Di sini soal ke-6 kita juga membeli barang. Bentar. Oh ya, kita membeli barang ini dengan syarat FOB destination. Ingat kalau FOB destination berarti yang bayar biaya FOB-nya itu adalah penjual. Sedangkan di transaksi ini kita adalah sebagai pembeli. Jadi yang bayar nanti CV terbagi ya guys ya. Kita membeli barang seharga 5 juta. Oke, di tanggal 10. Persediaannya nambah, hutangnya pun nambah. 5 juta. Lalu soal ke-7. Soal ke-7 kita membayar transaksi tanggal 10 April. Jadi tanggal ini ya, kita bayar transaksinya itu seharga 5 juta. Ternyata kita nggak mendapatkan diskon karena kita membayar di tanggal 10 April.
Sedangkan terminnya ini satu hari, hah? Oh sorry guys, kita membayar di tanggal 12 April. Sedangkan terminnya batasnya itu satu hari setelah tanggal 10. Berarti harusnya tanggal 11 kita bayar, nanti kita akan mendapatkan diskon 2%. Tapi ternyata tidak, kita membayar di tanggal 12. Jadi kita tidak mendapatkan diskon. Oke, kita hutangnya berkurang, kasnya juga, hutangnya berkurang masuk di debit, kas berkurang masuk di kredit. Seharga 5 juta. Oke, soal ke-8. Soal ke-8 ini, sebentar, ini tadi soal ke berapa ya? Soal ke-8. Nah, soal ke-8 ini kita membeli barang lagi nih ke CV terbaik sebanyak 1.400.000 ya. Tapi di sini kita ini biaya ongkir karena di sini syarat pengirimannya itu FOB shipping point. FOB shipping point adalah yang membayar itu adalah pembeli. Di transaksi ini kita adalah sebagai pembeli, seorang pembeli. Jadi yang membayar biaya ongkirnya itu adalah pihak dari kita. Makanya di sini oh sorry guys, ini maksudnya ya 1.407.000. Jadi kita langsung aja di tanggal 13 ya. Ini kita langsung bayar cash tadi. Jadi kita nggak hutang, kita langsung bayar. Anjay. Sorry guys, kepencet. Lalu kita langsung bayar ya di tanggal 13. Jadi kita membeli persediaan pas kita berkurang sebanyak 1.400.000. Nah, tadi tapi kita juga membayar FOB shipping point, yaitu adalah biaya angkut pembelian. Karena kenapa biaya angkut pembelian? Karena kita tadi transaksinya kita sebagai pembeli. Jadi biaya angkut pembelian. Nah, kalau biaya angkut pembelian itu masuk di persediaan. Dan kas kita berkurang tentu saja. Berapa? Kurang berapa? 7. Bentar, agak lupa. 7.000 ya? 7.000 atau 3.000? 7.000. Dan soal ke-9. Kita langsung aja soalnya ke-9.
Ini ya soal kesembilannya. Nah, di sini kita membayar biaya transaksi pembelian tanggal 9 April. Di tanggal 15 April kita membayar pembelian di tanggal 9 April seharga 1 juta. Emang nggak ada diskon? Kita cek nih. Kita cek dulu ya, guys. Apa nggak ada? Oh, kita ada termin. Tapi ingat, 5 hari setelah tanggal 9. Berarti terakhir itu tanggal 14. Tapi kita membayar di tanggal 15. Jadi kita tidak, lagi-lagi kita tidak mendapatkan diskon 2%. Jadi 1 juta ya. 1 juta. Kita langsung aja. Berarti di tanggal 15 April, tentu saja hutang kita berkurang. Kas kita pasti berkurang. Membayar transaksi. Sebenarnya keterangannya itu bisa panjang ya guys. Cuma ini aku kan, aku singkat-singkat aja. Lalu soal ke-10. Kita hitungkan dulu soal ke-10. Nah, soal ke-10 ini eh, kita menjual barang ke toko abadi, guys. Jadi, kita menjual barang ke toko abadi di sini eh, 3 dus ya. Karena satu dusnya itu kita beri harga 250.000. Ini juga 3 dus, berarti 1.500.000 dengan HPP-nya 1.200.000. Total HPP-nya dari 6 dus ini. Oke. Jadi soal ke-10 kita menjual ya. Kita share screen dulu. Jadi tanggal 17. Kita menjual barang. Menjual itu berarti dia itu masuk ke dalam kredit. Penjualan itu masuk di kredit, guys. Otomatis kalau kita menjual, sedangkan tadi itu si pihak abadi nggak langsung bayar, berarti piutang kita nambah. Oke. Seharga tadi, seharga 1.500.000. Nah, kalau penjualan itu pasti harus HPP sama perusahaan persediaannya itu juga dihitung, guys. Jadi tentu saja HPP di debit, persediaan. Berapa? 1.200.000. Tada, sudah jadi. Oke, sekarang eh tanggal soal ke-11. Kok tanggal sih? Soal ke-11 maksudnya, guys. Oke, soal ke-11. Ini kita ada, oh wow, PT Abadi melakukan retur pembelian. Ya, kalau di sisi toko Abadi dia retur pembelian. Tapi kalau dari sisi kita sebagai PT Chelsea, ini adalah retur penjualan. 1 dus, karena ballpoint tintanya itu kering. 250 ya, dia meretur. Oke.
Berarti retur penjualan. Mana sih? Kita share screen dulu. Berarti kita di tanggal 18 April itu mengalami retur penjualan. Oke, di tanggal 11. Retur penjualan di debit. Piutang kita pasti berkurang karena barangnya udah dikembalikan. Seharga 250. Nah, kalau retur penjualan, jika penjualan itu HPP di HPP dan persediaan ditulis, retur penjualan HPP sama persediaan juga ditulis. Tetapi HPP kali ini itu di sisi kredit. Sedangkan yang persediaan di sisi debit, karena persediaannya jadi nambah satu dus dalam kredit. Nggak jadi dibeli. Retur penjualan. Oke, sekarang di soal 12, soal ke-12. Di sini soal ke-12, di tanggal 19 April, membayar transaksi. Toko Abadi membayar transaksi di tanggal 17 April. 17, jadi kita menerima uang ya, 1.500.000. Tapi di sini kok 1.187.000. Ingat, dikurangi ini 1.500.000 ini dikurangi 250 karena sudah diretur kan. Nah, sisa 1.250.000, 1.250.000 kita itu ada diskon. Kita memberikan diskon kepada PT Abadi kalau dia membayarnya setelah 10 hari eh, setelah tanggal 17 batas waktunya, itu dia akan mendapatkan 5%. Jadi tanggal 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 itu akan mendapatkan 5%. Setelah tanggal 27, dia tidak akan mendapatkan 27 April ya maksudnya. Setelah tanggal 27 April dia tidak akan mendapatkan diskon 5%. Jadi ini 1.200.000 mana tadi? 1.250.000 ini kita kalikan 5%, dia mendapatkan diskon 62.500 guys. Nah, sisa berarti 1.187.500. Oke, kita langsung ke jurnalnya di tanggal 19 April ya. Jadi piutang kita berkurang. Tentu saja piutang kita berkurang. Tapi kas kita nambah. Seharga tadi 1 juta, berat, lupa bentar guys. Maafkan, 1.187.500. Pendapat kas gitu aja ya guys. Nah, kita juga harus menghitung potongan
Diskonnya itu tadi. Oke, ini tentu saja piutang kita berkurang, tapi ini adalah akunnya, bukan kas, tapi potongan diskon penjualan ini. Harga berapa tadi ya? Nih, 62.500. Setelah kita kalikan 5% itu hasilnya 62.500. Jadi 1.250.000 kita kurangi 62.500. Seperti itu, guys. Lalu kita soal ke berikutnya. Soal ke-13 di sini. Jadi di sini dia toko abadi sekali lagi membeli seharga 1.250.000. 1.250.000 HPP-nya sudah dihitung 1 juta. Ya, dia membeli ya. Dia membeli hutang juga toko abadi ini. Dengan termin diskon 5% setelah 2 hari setelah tanggal 20 ya. Ini 20 April. Aku langsung tulis aja sebelum lupa. 1 juta berapa tadi? 250. Jadi dia eh, kita menjual barang, penjualan. Otomatis piutang kita nambah karena toko abadi menghutang ke kita. Nah, piutang penjualan HPP ya guys. Lalu persediaan 1 juta. Oke, sekarang soal ke-14. Oke, soal ke-14 ini toko abadi membayar di tanggal 23. Seperti kataku tadi, toko abadi akan mendapatkan diskon ketika 2 hari membayar 2 hari setelah tanggal 20, 21, 22. Lebih dari itu, dia tidak mendapatkan diskon. Jadi tetap 1.250.000. Hmm, pas kita nambah, piutang kita berkurang. 1.250.000. Ini kita mendapat kas gitu aja ya. Lalu tanggal soal 15 ke tanggal-tanggal terus ya. Soal ke-15. Ingat ada syarat pengiriman FOB destination.
FOB destination, yang bayar FOB-nya itu adalah penjual. Nah, di transaksi ini, kita itu adalah sebagai penjual. Jadi, kita yang wajib membayar FOB-nya. Oke, jadi Toko Abadi membeli 750.000. HPP-nya, HPP-nya berarti 1.200.000. Oh sorry guys, HPP-nya berarti 600.000. Sampai salah. Nanti buyar. Nah, 3.000. FOB-nya 3.000. Kita yang bayar guys. Karena FOB destination. Ads, tunggu dulu. Kita harus lihat apakah dia membayar secara cash atau hutang. Guys, ternyata di sini ada kwitansi 750 dari Toko Abadi. Jadi karena Toko Abadi ini juga membayar secara cash ya. Jadi kas kita langsung nambah guys. Oke. Jadi ini banyak banget sih lebih itu. Jadi persediaan kita berkurang. Biasanya kan piutang nambah ya, tapi ini langsung kas ya. Sebesar tadi berapa ya tadi ya? 1.250.000. Sebentar, aku lupa. Sorry guys, 750.000. Ini berarti menjual, menjual. Kalau menjual berarti kan HPP. Ini penjualan guys. Ini HPP. Ini persediaan. Ini kok 75.000? Lalu kita juga tadi membayar FOB kan, biaya angkut penjualan. Oke, jadi kita membayar biaya angkut penjualan. Gimana biaya angkut penjualan? Ini beban angkut penjualan. Otomatis kas kita juga berkurang secara langsung. Jadi kalau nggak salah, eh iya seharga 3.000 guys. Kok 750? Aduh, maaf guys. 600.000. Tuh kan? Lupa. Ini biaya penjualan. Ini biaya angkut penjualan. Nah, lalu kita ke transaksi tanggal soal ke-16 di tanggal 25. Langsung ke soalnya. Kita share screen dulu. Di tanggal 25
Ini FOB shipping point. Ingat, FOB shipping point berarti yang membayar itu adalah pembeli. Di transaksi ini kita adalah sebagai penjual. Berarti yang membayar itu toko abadi, guys, FOB-nya. Di sini kita menjual 750 3 dus, berarti HPP-nya 600.000. Apakah cash? Ya, langsung dibayar cash sama si pemilik toko, yaitu toko abadi. Berarti langsung share screen aja ke jurnalnya terlebih dahulu. Pas kita berarti langsung nambah, karena kita mendapatkan, karena kita menjual barang. HPP jangan lupa. Mana sih? Ini, aduh, nggak kelihatan. Lalu ini persediaannya pasti berkurang. 600.000. Nah, nggak sama terus semuanya. 750. Oke, jadi ini sudah selesai, sudah semuanya jurnalnya. Hmm, sekarang kita bikin buku besar. Oke, kita langsung bikin buku besarnya. Untuk mempermudah sama halnya kayak video-videoku sebelumnya, kita memakai pivot ya guys ya. Pivot table analyze. Oke, kita pakai insert, lalu pivot table, lalu ini. Nah, range-nya itu kita jurnal. Ini semua kita itu kan. Ya lebihkan lah nggak apa-apa. Lalu oke. Nah, yang kita butuhkan di buku besar itu adalah tanggal, debit, kredit, keterangan, dan juga akun. Nah, akunnya ini kita taruh di filters. Ingat kan? Nah, tada. Jadi tanggal debit, kredit, keterangan dan juga akun. Oke, kita sudah. Nah, kita juga perlu nambah di sini. Ini kita pas dulu. Ini. Nah, di sini kita uh, field i- field items, calculated file ini kita tambah saldo debit. Masih ingat nggak rumusnya? If jika jika debit lebih besar dari kredit, titik koma, maka debit dikurangi kredit. Oke, jika tidak, maka nol. Dia masih ingat, tuh langsung muncul. Lalu kita bikin lagi saldo kredit calculated file. Kita tulis namanya. Mari saldo kredit. Rumusnya kita tulis. Jika, hmm, sorry, jika akun kredit lebih besar daripada, kok akun kredit? Ini yang membuat salahnya. Nggak fokus. Jika kredit lebih besar
daripada debit, titik koma, maka kredit dikurangi debit. Jika tidak, maka nol. Lalu kita oke kan. Nah, sudah jadi. Nah, kita tinggal copy-copy pas kayak gini di sini. Copy-copy, habis kan tersediaan. Piutang, usaha di sini. Habis utang, modal. Kayak gini-gini aja sih, guys. Modal, penjualan. Terus habis penjualan, ini retur, habis retur, diskon, lalu habis diskon, HBP, lalu beban angkut. Nah, sudah selesai. Jadi buku besarnya sudah selesai. Sekarang kita ke neraca saldo sama laporan. Oke, yang tadi itu ini buku besar ya. Ini neraca saldo. Jadi buku besar ini kita copy yang satu ini. Kita taruh sini. Oke, ini eh, kita ke pivot table analyze. Habis itu field list. Oke, jadi kan masih ingat kan eh, cara-caranya, jangan sampai lupa ya. Field list, akunnya kita balikan. Eh, akunnya balikan ke rows. Terus habis itu kita nggak perlu lagi keterangan, nggak perlu lagi kredit, nggak perlu lagi debit ya. Terus tanggal juga nggak perlu. Nih, udah. Ini adalah neraca saldo. Nah, ini kita total, kita sum sama dengan sum. Ini juga sama dengan sum. Bentar. Oke, ini supaya kelihatan. Oke, kita rupiahkan ya. Eh, format cell, kontin, rupiah, oke. Dadah. Nah, sudah neraca saldonya, sudah buku besarnya sudah, mereka tinggal laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi
Sorry. Jadi laporan laba Rudi itu ada pendapatan penjualan. Jadi ada penjualan, ada retur penjualan. Kita langsung copy aja deh dari sini ya. Penjualan, retur penjualan sama diskon penjualan. Hmm. Ini penjualan, retur penjualan sama diskon penjualan. Nah, ini juga ada rumusnya. Kalau kalian ingat, ini kita taruh sini aja aku. Sama dengan, kalau kalian ingat di sini ya, sum if, range-nya kita ini dari sini sampai sini. Ini aja. Range-nya titik koma. Kriterianya itu adalah hmm, penjualan. Terus, sum range-nya itu pertama itu saldo debit dulu. Nah, sih? Nah, kalau udah kita tambah lalu submit. Sum if range-nya itu dari sini sama kayak tadi. Terus kriterianya adalah eh, beban, beban semen. Kriterianya adalah penjualan. Tetapi yang membedakan adalah sum range-nya adalah saldo kredit. Hmm. Jika sudah buku kurung, tutup kurung, dan enter. Tada, sama kan? Nah, kalau retur penjualan ini juga sama, pakai rumus yang sama seperti ini. Oke, pakai rumus yang sama. Cuma di sini kriterianya itu adalah retur. Ini juga kriterianya itu retur. Enter. Loh, kok nol? Oh my God, ternyata ini ada kesalahan di sini. Range-nya itu ini. Terus habis itu range-nya ini juga salah sama range-nya. Ini debit ya. Ini juga salah. Ini balik. Enter. Nah, kok masih nol? Oh my God, sepertinya ada yang salah. Jadi kita manual aja lagi. Sama dengan sum if. Buka kurung range-nya. Ini. Terus titik koma. Kriterianya retur penjualan. Terus habis itu ini sum of debitnya. Terus kurung plus sum if lagi. Range-nya, tabel range-nya. Eh, terus kriterianya itu retur penjualan. Terus habis itu sum of range-nya di kredit. Sama, sama. Ini kita tinggal tarik aja bisa nih.
Nah, ini kita perlu sum karena ini laba kotor sama dengan ini dikurangi ini. Enter. Laba kotornya segini. Lalu kita akan cari laba bersihnya. Nah, laba bersihnya ini kita perlu eh eh kok laba kotor guys? Sorry. Pendapatan neto. Lalu sebelum itu kita harus kurangin sama HPP-nya. Oh, sorry, sorry. Caranya juga sama seperti tadi ya. HPP itu sama dengan sum if jika tabel range-nya kriterianya itu harga pokok penjual, ya harga pokok penjualan. Lalu ini, lalu tutup kurung, tambah, tambah lagi range-nya. Lalu habis itu titik koma, kriterianya itu adalah harga pokok penjualan. Lalu titik koma, sama fresh-nya itu credit base. Tutup kurung, enter. Nah, ini laba kotor. Laba kotornya sama dengan ini dikurangin sama ini. Enter. Ini adalah laba kotornya. Sekarang kita harus nyari laba bersihnya. Nah, laba bersihnya itu kita harus cari beban paknya. Beban operasionalnya ini cuma ada beban angkut penjualan. Cuma ada di beban angkut penjualan, guys. Jadi ya udah langsung aja kita sum if range-nya. Kriterianya beban angkut penjualan. Nah, ini debit hariannya. Habis itu sama sum range-nya itu dari kredit. Waduh, enter. Lalu total beban. Nah, itu sama udah 3.000 ya. Eh, ini guys, 3.000. Jadi gini aja. Nah, untuk cari laba bersih, pendapatan beban lain-lain. Kita masih ada pendapatan. Itu nol. Jadi langsung aja ke laba bersih. Laba bersihnya berarti sama dengan ini dikurangi. Ini ya guys, total beban operasional. Lalu dikurangi pendapatan beban lain-lain. Tapi karena pendapatan beban lainnya nol, makanya udah ini hasilnya.
Kita tabel dulu. Rapihkan. Eh, gimana sih? Ini. Ini nilainya eh, kita rupiahkan ya supaya lebih enak bacanya gitu loh. Iya. Oke, setelah laporan laba rugi, kita ada laporan laba ditahan ya, guys. Taruh sini aja. Nah, laporan laba ditahan itu kita harus tahu laba bersihnya. Terus nanti akan dikurangi dengan prive dan juga dividen. Karena di sini nggak ada, berarti ini tuh nol, guys. Ini nol. Terus ini laba bersihnya sudah tahu kan berapa? Gitu langsung aja oke. Sorry guys, nggak bisa dapat kan? Oke, berarti ini langsung aja 78.500. Kayaknya tadi ini kurang di F4 ya. Jadi makanya nggak langsung itu, nggak merubah, jadi berubah gitu. Sebenarnya kalau di rumusnya itu kalian kasih F4, F4, F4 di rumusnya ini. Jadi di rumusnya itu kalian F4, F4 gitu. Supaya mana sih rumus-rumusnya? Nah ini tuh kalian F4, 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 F4 supaya dia nggak berubah gitu. Jadi laba ditahannya tetap sama, nol ya. Ya laba ditahannya. Astagfirullahaladzim. Jadi hasilnya itu tetap sama. Oh iya guys, sebenarnya ini ada laba ditahan awal ya. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya sama. Lalu habis itu ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu ada aset. Aset di sini itu ada kas. Ini kita langsung copy saja guys. Mana? Kas persediaan eh, piutang. Lalu di sini kita sum if. Ini sama aja rumusnya ya. Sama yang kayak di atas. Range kriterianya kas, terus ininya ini, terus tutup kurung, terus tambah, buka kurung. Sorry guys, sum if dulu range-nya, terus kriteria, sorry, kriterianya kas, terus habis itu eh, range-nya ya, ini, kredit ini, tutup kurung,
Terus enter. Udah. Terus kalian langsung tarik aja ini. Piutangnya nol. Nah, kita udah nggak ada piutang. Udah lunas semuanya. Terus habis itu ada lihat total. Totalnya dulu. Aku taruh sini aja totalnya. Totalnya itu sama dengan sum enter. Terus habis itu ada liabilitas. Liabilitas di sini cuma ada hutang, guys. Jadi ya udahlah, langsung aja lah. Kita masih ada hutang banyak, ya. It's okay, it's okay. 2 juta ya, kita ada hutang 2 juta. Terus ekuitas, jangan deh, taruh ini aja dulu. Ya, habis itu ada ekuitas. Nah, ekuitas ini itu ada modal, modal sama laba bersih. 80 juta. Modal 80 juta, lalu belum total, guys. Masih ada ini, apa laba bersih. Lupa 78.4.500. Oh, dasar. Sama dengan sum. Nah, aset itu segini. Ingat rumusnya aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi di sini liabilitas plus ekuitas. Ke harga. Oh, ini udah. Oh, belum. Oh, sama dengan ini ditambah. Sorry. Ini. Entar. Tuh. Sama, guys. Kita rapiin. Kita rapiin dulu ya, guys.
Rapiin ini. Nah, supaya lebih gampang bacanya, kita rupiahkan juga semuanya. Format cell, accounting, rupiah. Oke. Tada. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, sudah semua. Sekarang kita tinggal laporan arus kas. Kita copy paste buku besar yang ini, yang arus kas ini, seperti yang cara sebelumnya. Ingat seperti cara-cara sebelumnya, kita ini belum rapi. Jadi seperti cara-cara sebelumnya, kita pakai operasional, masuk, terus habis itu investasi. Jadi biaya operasional itu adalah biaya yang se apa ya? eh, yang tidak termasuk investasi dan invest dan pendanaan. Oke. Yang invest, investasi, invest itu maksudnya investasi. Itu seperti peralatan dan aset tetap. Oke. Nah, kalau yang pendanaan, ini ada modal, reserve, dividen. Oke. Nah, operasional itu ada operasional masuk, ada operasional keluar. Nah, kalau operasional masuk, dia itu ada di debit. Tapi kalau dia di kredit, berarti dia adalah operasional keluar. Invest itu sama. Dia ada masuk, ada keluar. Jadi, kalau masuk, debit, keluar, itu kredit. Nah, kita taruh sini-sini dulu ya. Oke, supaya nggak bingung, kayak kita nggak perlu pakai tanggal. Kayak gini aja. Supaya nggak bingung gitu ya. Jadi, kita nggak perlu pakai tanggal atau keterangan. Biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian itu kan masuk di operasional karena tidak termasuk di invest sama pendanaan. Dia masuk atau keluar nih? Kita lihat di saldo debitnya. Dia di kredit. Biasanya dia OK. Lalu biaya angkut penjualan. Dia di OK lagi. Terus habis itu membayar transaksi. Membayar transaksi itu operasional. Operasional keluar. Lagi-lagi. Lalu membeli persediaan. Nah, dia ada di mana nih? Membeli persediaan. Membeli persediaan itu juga operasional ya.
Masuk atau keluar? Ternyata keluar. Lalu mendapat kas. Pendanaan kas itu pendanaan. Masuk ya PM. Lalu eh menjual. Penjualan itu termasuk operasional. Masuk di debit, berarti OM. Terus modal. Modal itu pendanaan. Masuk lagi. Oke. Mendapatkan kas ini penjualan ya guys maksudnya. Ini keterangannya. Ini keterangan. Oke. Lalu di sini kita akan buat tabel arus kas. Jadi ini ada operasional, biaya, ini ada biaya operasional masuk, eh, operasional. Nah, di sini kan nggak ada operasional. Oh, ada operasional masuk nih. Kita langsung aja operasional masuk. Kita pakai rumus paham nih. Jadi range-nya, ya oke. Range-nya itu ini. Terus habis itu kriterianya adalah OM. Oke. OM, sum range-nya itu adalah saldo debit. Itu kurung, ditambah. Ditambah sum if lagi. Sum if. Jadi yang ini OM masuk. OM masuk. Kriterianya adalah OM. Sebentar. Ini sorry. Ini kita ulang. Terus habis itu kriterianya. Lalu ini. Ready. Enter. Pakai sama? Ya, sama. Lalu biaya operasional. Biaya operasional keluar. Ini iyalah. Opera- Sama kayak tadi rumusnya sama sama ini. Range. Titik. Koma. Eh, range dulu. Kriterianya adalah OK. Kurung. Sum of nya itu adalah debit. Tambah sum if. Lagi. Bentar. Ada yang salah. Terus habis itu titik koma. Habis itu OK. Habis itu yang kredit. Enter. Lalu setelah biaya operasional itu ada biaya invest ya. Ada biaya investasi. Tapi karena ini nggak ada, jadi kita tulis aja nol. Eh, ada total guys. Total biaya op-
Habis itu biaya invest ya dia. No. Jadi ya udahlah. Habis itu biaya pendanaan. Di sini cuma ada pendanaan masuk saja. Rumusnya sama kayak tadi. Hmm. Ini. Terus habis itu kriterianya pilih yang pendanaan masuk. Habis itu debit tambah sum if ini terus titik habis ini habis itu yang kredit ya guys. Ada. Habis itu total di sini ya. Total sama dengan ini total biaya ditambah sorry ditambah pendanaan. Bener kan? Eh, oh my God. Sorry guys, maaf. Astaga naga. Bisa-bisanya. Jadi biaya sorry, sama dengan ini dikurangi ini. Enter. Nah, sebentar. Benar guys, ini tuh sama dengan, aku sampai lupa, operasional masuk dikurangi sama operasional keluar. Nah, terus habis itu total arus operasinya itu sama dengan ini ditambah, sorry, ini, enter, tuh, sama kan nominalnya. Oh my God, kita rupiahkan, kita bikin tabelnya dulu. Nah, ini adalah arus kas. Segitu dulu penjelasan dari aku ya guys. Itu dulu penjelasan dari aku. Semoga kalian paham sama yang sudah aku jelasin. Em, ya udah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.